Oma Opa, selamat datang di dalam persekutuan doa pagi hari ini. PDKK Lansia, kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kelihatan wajah yang bersukacita karena Tuhan ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita semua sehat ya. Sehat karena Tuhan ada menyertai kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Nya yang sudah tercurah buat kita. Kita ingin menaikkan pujian, dalam Yesus kita semua bersaudara. Ya, kita boleh berdiri sebentar ya. Kalau kuat boleh berdiri biar kita lebih semangat. Dalam Yesus kita semua bersaudara. Sukacita, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita dalam wajah sukacitanya. Iya, kalau ada sukacita kelihatan matanya tambah sipit karena kita tersenyum, kita tertawa, kita semua bersatu di dalam Tuhan. Kita bersaudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, kalau mau istirahat duduk sebentar boleh. Oma kalau mau duduk lagi boleh. Ya, boleh duduk lagi. Kita akan menaikkan pujian kita pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyatukan kita semuanya. Yuk kita. Aku bilang gini ke suamiku, Roh Kudus nyentuh kamu ya. Kok kamu mau ya? Kamu yang saya merasa sangat keras itu nggak pernah mau. Hari ini kamu mau gitu loh. Nah itulah kalau saya merasa Roh Kudus membimbing. Dan saya puji syukur ketemu Ibu Lili dan bisa di sini, saya merasa happy sekali. Itu aja, Tuhan bekerja bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eli. Nah, kita tuh semua saudara. Ibu Eli di dalam persekutuan lansia ini kita saudara ya. Semuanya kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita satu saudara di dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, hari ini juga kita bersyukur ya, kita boleh pindah ke aula lantai 4 ini. Biasanya kita di lantai 3 agak sempit ya. Nah, jadi terima kasih Tuhan, ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita boleh pindah ke aula lantai 4, kita bisa lebih lega dan oma opa ibu-ibunya juga lumayan banyak ya ada di tempat ini. Nah, kebaikan kemurahan Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita ini. Nah, kekuatan yang baru selalu Tuhan berikan buat kita. Untuk Ibu Eli dan suaminya juga ya, itu pasti kekuatan kita dapat dari Tuhan. Karena Dia Tuhan yang ajaib, yang perkasa dan berkuasa, sanggup melakukan apapun. Dan pasti mujizat tercurah buat kita semua. Baik, kita tanggapi kesaksian Bu Eli, kita naikkan kidung pujian ini. Kekuatan di hidupku kita dapat dari Tuhan.
kita katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku ku dapat dari Tuhan. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia menopang kita. Setia menopangku, berseru dan berharap hanya pada Yesus. Berharap dalam ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami tidak akan goyah selamanya, Tuhan. Akan goyah selamanya. Kami tidak akan goyah, Tuhan, selama-lamanya. Akan goyah selamanya. Puji Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan memampukan kita selalu kuat dan kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Yes, kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Mari kita naikkan pujian ini ya. Inilah saatnya, saat yang terindah. Kita memuji-muji dan bersorak-sorak buat Tuhan. Kita berdiri ya, biar kita tambah semangat untuk memuji, bersorak buat Tuhan. Kita percaya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi ya, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yes, silakan duduk. Puji Tuhan. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dan sukacita kita penuh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ibu-ibu, oma, opa sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat buat kita dengan berlimpah-limpah.
Baik, sekarang kita mau ambil waktu hening. Kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Biarlah inilah saatnya kita ingin menyembah dan kita ingin memuliakan Yesus, Tuhan Allah Juru Selamat kita. Untuk saat-saat indah kami bersama denganmu, kami masuk ke ruang yang maha kudus Tuhan.
sembah Yesus. Santa sembah Yesus. Yesus kami menyembahmu Yesus, sembah dan puji Yesus, kami memujimu, sungguh kudus kau Tuhan. Yana tempat yang maha kudus, hadirat-Mu ada menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu khusus buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pelukan kasih-Mu. Engkau memeluk setiap kami yang ada di tempat ini dengan kasih-Mu. Berkat-Mu terus Kau curahkan buat kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan. Kalau ada yang berbeban dan terhimpit, Tuhan ada bersama denganmu, memberi kelegaan dan melepaskan segala himpitanmu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang terus Kau curahkan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami kuat bersama denganmu. Karena kami mempunyai Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan apapun. Dan kami percaya mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Kebaikan kasih Tuhan berlimpah-limpah tercurah buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga Engkau sudah mengutus hamba-Mu Bapak Leonardi ke tengah kami, yang akan mewartakan kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati Pak Leonardi, Engkau sudah menguduskannya, sehingga apapun yang akan dikatakannya boleh menjadi berkat buat setiap kami yang ada di tempat ini, juga buat setiap yang mengikuti persekutuan doa ini lewat YouTube. Kami percaya Tuhan, berkat dan kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Allah selalu ada memberkati kami dengan kasih-Nya, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur di dalam segala hal, karena Allah pasti memberikan rancangan-rancangan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberkati setiap hati kami, yang boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Tuhan untuk menerima taburan berkat-Mu. Inilah saatnya Tuhan, kami ingin hening duduk diam
untuk menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh hati, jiwa, raga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Pak Leonardi, silakan. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada juga bapak-bapaknya ya, tapi sangat sedikit sekali. Apa kabar semuanya, ibu-ibu yang terkasih? Sehat semuanya? Tadi pagi sudah makan? Breakfastnya pakai apa? Kalau untuk usia kita, saya udah lansia, 67 tahun usia saya. Enakan breakfast itu pakai upper mood kalau usia kita. Bisa buat jantung bagus, peredaran darah bagus, dan juga anti gemuk kalau upper mood. Karena lemaknya kurang. Jadi sehat semua ya. Ya, karena kesehatan itu harganya mahal loh. Zaman sekarang sakit habis berapa duit ya. Nah, kalau kita sudah jaga kesehatan berarti ikut nabung uang cukup banyak. Tapi saya sedikit kurang sehat karena alergi saya kambuh. Tapi bukan COVID loh. Saya udah 2 kali dites itu negatif dan Sabtu kemarin sudah vaksinasi yang keempat, booster kedua. Cuman memang beda tipis sih, kan saya rinitis sebelum sinusitis itu. Jadi kalau pilek itu bisa berbulan-bulan baru sembuh dan juga keset-keset kayak gitu. Beda tipis ya sama COVID. Tapi aman lah, jangan merasa nggak nyaman sama saya ya, yakin bukan COVID, amin. Jadi saya ngomong gini karena supaya nanti waktu khotbah, kedengaran suara gitu tuh yakin bukan telinga Anda yang menggangguan, tapi memang suara saya. Ya, yakin ya? Oke. Ini tema kita mengenai kasih lagi nih, keajaiban dari kasih. Ya, tentu dari temanya kita sudah tebak isi khotbahnya mengenai apa. Kira-kira menurut Anda semua, kasih yang bagaimana sih yang bisa mengalami mukjizat bagi kita semua? Tentu bukan sembarangan kasih, betul gak? Kasih siapa yang bisa mengubah hati manusia? Dari dendam sampai mengampuni, tentu kasih dari Allah. Kasih siapa yang bisa mengubah pikiran kita yang tadinya egois, bisa menjadi berbagi kasih? Tentu kasih dari Allah. Amin. Itu yang mau diceritakan. Maka sekarang yuk kita lihat kitab suci ini, kita bacakan bergantian ya. Saya bacakan lebih dulu ayat ini, nanti Anda semua tinggal mengikuti. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Silakan semuanya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, silakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tadi saya berdiri di panggung, suara saya kayaknya itu ya, menggema ya. Kalau di sini menggema enggak? Apa masih sama?
Sama ya? Ya, kalau cepat tolong kasih tahu saya ya. Nah, dari bacaan ini mengenai kasih Allah yang sangat ajaib, saya menemukan 5 poin penting yang bisa mengubah hati manusia. Karena sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal tandanya Allah mengasihi kita. Amin. Karena kasihnya kepada kita, dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Maka kita mengalami kasih Allah. Kasih Allah itu ajaib. Nah, maka mari kita menyambut kelahiran Sang Yesus nanti dengan hati yang sudah diubah, penuh dengan keajaiban kasih. Yang pertama nih, Allah adalah sumber kasih. Tadi sudah dibacakan ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita baca kitab suci dari perjanjian lama sampai baru, kita bisa menemukan bahwa karya Allah di dalam Alkitab itu hanya disingkat dengan satu kata, yaitu kasih. Kasih merupakan hakikat Allah, karena kasih itu hidup dan kekal. Ya, Allah mengasihi kita waktu kita dalam keadaan setiap apapun juga. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita tidak berdosa, Tuhan tetap mencintai kita. Karena hakikat Allah adalah kasih. Dikatakan begini, ya. Dia mengasihi bukan karena dia menemukan hal yang layak untuk dikasihinya, melainkan karena hakikatnya adalah mengasihi. Jadi waktu kita berdosa pun Allah tetap mengasihi kita. Misalnya kita udah lama gak ke gereja nih, udah lama gak datang ke persekutuan doa, Allah tetap mengasihi kita. Jadi kasih Allah itu tidak ditentukan oleh keadaan kita, melainkan dia sendiri mengasihi kita. Karena memang dia adalah kasih, hakikatnya adalah kasih. Dan kasih itu selalu ada setia. Sekalipun kita gak setia nih, udah gak mau berdoa lagi, gak mau datang ke persekutuan doa lagi, Allah tetap setia mengasihi kita seperti matahari bersinar pagi hari. Amin. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, tadi dikatakan bahwa kasih model begini nggak pernah kita temukan di dunia ini. Karena itu adalah kasih Allah. Maka sebelum kita lanjut, kita mau bagi dulu ada 4 macam kasih. Yang pertama itu kasih eros, yang kedua phileo, yang ketiga storge, yang keempat itu agape. Satu persatu kita lihat ya, tapi secara singkat aja, nggak perlu mendalam. Yang pertama, visi kasih eros itu sangat dangkal, hanya mengambil keuntungan. Mungkin waktu kita masih muda kita mendengar kata istilah, maaf ya, erostik. Itu dari kata eros. Kasih yang melihat luarnya, karena cantik dan ganteng saya baru mau, karena menguntungkan saya baru mau. Berarti di luar itu saya nggak mau mengasihi. Saya mengenal mantan pacar saya sekarang jadi istri, itu waktu muda-mudi di Mangga Besar dulu, Petrus Paulus. Saya ketua OMK, istri saya tuh anggota Mudika begitu. Meskipun kami sudah melayani Tuhan, tapi tentu dong mata kita kan masih mata dunia, betul gak? Semuanya begitu ya. Maka kita saling memilih jadi pacar karena dia cantik, mungkin dia anggap saya ganteng. Ya, menurut dia doang loh, ya. Nah, itulah kita semua. Nah, namun demikian setelah kami menikah, kan kasih ini mesti berubah, betul gak? Seiring waktu, karena kita sudah di dalam Tuhan. Jangan berdasarkan kasih model begitu lagi. Seandainya kalau kita masih tetap pertahankan kasih eros, wah repot. 30 tahun menikah berubah gak? Udah berubah. Dulu kita masih gandeng begini, halo sayang, hati-hati ya, itu lubang. Kita angkat dia supaya kakinya enggak kejeblos lubang. 30 tahun berubah gak? Berubah. Mungkin emosi, udah tahu itu lubang, bagaimana sih kamu injak mata lu mata begitu. Berarti bisa bahaya. Cantiknya berkurang, tidurnya mendengkur. Waduh, dulu tidurnya gak mendengkur. Dulu orangnya sabar, orangnya guyon. Seperti lagunya Dewi Yul kan, engkau kan sudah berubah, mana candamu, mana tawamu, mana kasihmu, engkau bukan dirimu lagi. Seperti itu kan. Nah, tetapi kan gak boleh.
Nah, banyak yang mempertahankan kasih ini babak belur. Rumah tangganya kandas karena apa? Mempertahankan kasih model begini. Ya, kita lihat, ya nggak usah diceritakan mendalam. Nah, kemudian yang kedua, lumayan sedikit lebih baik dari yang pertama, itu filio, itu kasih persahabatan, persaudaraan. Tetapi masih belum sempurna. Karena kalau selama masih saling menguntungkan, simbiose mutualistis itu saya baru mau. Sahabat yang membantu saya baru mau. Saling menguntungkan, saling menggiurkan, ya baru mau. Nah, kadang-kadang kan nggak pernah ada sahabat yang seperti ini. Banyak kali persahabatan mengecewakan, betul gak? Kita melihat masih tikam-tikaman, saling bunuh, saling gosip, memfitnah antara sahabat. Kenapa? Saling menguntungkan. Selagi nggak menguntungkan, nggak mau lagi. Ini kasih kedua itu saya gambarkan masih lebih baik dari yang pertama, tapi masih kurang. Yang ketiga ini lebih baik lagi. Kasih storge ini kasihnya keluarga. Kasih antara orang tua dan anak-anak atau antar saudara kandung. Misalnya gini loh, ya. Saya kasih contoh aja yang detail dah ya. Waktu masa pandemi 2 tahun yang lalu kan babak belur. Termasuk saya juga hamba Tuhan kan babak belur. Tugas saya cuma tour leader, bawa tour ziarah ke Eropa, Israel. Itu babak belur nggak jalan. Nah, disinilah muncul kasih storge. Anak saya yang pertama bilang, "Papa, rambut papa udah gondrong. Yuk kita ke salon yuk." Wah, saya senang sekali. Padahal paling 50.000. Tetapi itulah kasih Tuhan melalui anak saya. Yang kedua bilang, "Papi, sebentar lagi Cynthia beli batik buat papi. Cuman pe goceng batiknya, tetapi bahagia sekali." Karena itulah kasih storge dari Tuhan lewat anak yang kedua. Saya punya adik yang baik, adik kandung Eli namanya. Seperti dekat sekali. Ya, dia memang berhasil usahanya. Mobil saya kan Chevrolet. Amerika punya udah 10 tahun. Kalau maintenance-nya mahal sekali. Ayo kokoh ke bengkel, tak bayarin 1.500.000. Nah, inilah kasih storge. Kasih Tuhan melalui suami istri, melalui orang tua, anak-anak maupun saudara kandung. Tapi masih belum sempurna. Karena enggak semua keluarga seperti itu. Banyak kita lihat itu orang tua ya ada memvonis anaknya, anak juga mendakwa orang tuanya gara-gara sahamnya kurang atau mungkin ribut harta warisan. Banyak saudara kandung tikam-tikaman, enggak sempurna. Memang lebih baik, tapi belum sempurna. Nah, maka kasih Allah yang ajaib itu, yang keempat ini kasih agape, unconditional love. Kasih yang tak terperikan, yang tidak tergantung kondisi. Sekalipun kita miskin, sekalipun kita enggak berguna di mata dunia, tapi Tuhan tetap mencintai kita. Amin. Inilah kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Nah, meskipun memang sulit ya kita bisa mengasihi orang seperti ini karena ini kasih dari Allah, tapi kita mesti belajar supaya bisa mencintai orang lain atau siapapun juga dengan kasih Allah. Maka marilah kita belajar memberikan kasih agape Allah di tengah dunia yang kasihnya telah menjadi dingin. Dunia yang telah mengasihi selama ini tergantung situasi dan keadaan. Nah, bagaimana caranya mengasihi orang lain dengan kasih Allah? Pertama-tama kita mesti dibungkus dulu dengan kasih agape Allah. Bila kasih agape Allah sudah membungkus hidup kita, kita akan mengalami keajaiban kasih, kita sendiri yang berubah lebih dulu untuk mengasihi orang lain. Meskipun tampangnya empet, kita nggak suka, tapi karena kita setelah dibungkus oleh kasih Allah, kita bisa menerimanya. Suatu ketika ada cerita seorang ibu rumah tangga biasa datang ke seorang psikolog. Kebetulan psikolognya ini hamba Tuhan juga. Dengan nada marah, ibu ini bercerita bahwa dia mau menceraikan suaminya. Karena udah 20 tahun menikah, nggak dapat apa-apa. Suaminya nggak pernah berubah. Mukul dia, berbuat zina, selingkuh, ya habis-habisan maki-maki dia. Maka dia mau menceraikan suaminya. Maka sekarang saya mau datang kepada Bapak. Bagaimana caranya sebelum saya menceraikan suami saya mau balas dendam kepada suami saya. Supaya sakit hati saya ini terbalas. Kemudian hamba Tuhan ini nggak ngomong apa-apa. Mengajak dia hening, tidak ada kata, tidak ada doa, tidak ada firman Tuhan yang keluar.
Tapi ada sebuah lagu yang keluar. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kemudian hamba Tuhan ini supaya yakin kalau wanita tadi bisa apa lagu ini, diulangi 3 kali. Tapi saya tidak ulangi 3 kali. Kalau ulangi 3 kali Anda tidur semua. Lalu psikolog ini berkata, Nyonya sekarang pulang saja ke rumah, anggaplah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi saran saya, setiap pagi setelah bangun pagi atau malam sebelum tidur, Nyonya nyanyikan lagu Kasih dari Surga itu dengan kencang sekali, setengah berteriak, supaya sisi rumah mendengar lagu Kasih dari Surga. Kemudian layanilah suami Anda dengan baik, dengan penuh kasih. Ada senyuman dari muka Nyonya, seduhkan kopi kesenangannya, bikinkan kue buat dia, dan layani dengan luar biasa. Seandainya suami Anda itu marah memukul Anda terima dengan hati yang senang. Sekali lagi nyanyikan lagu dari surga tapi dari dalam hati. Kemudian dengarkan curhat-curhat suami Anda, petualangan-petualangannya sepanjang hari, supaya suami Anda yakin Anda memperhatikannya. Kemudian setelah itu 2 bulan kemudian ibu minta cerai dari dia. Ini pasti seperti sebuah bom yang meledak, yang membuat dia kaget. Akhirnya wanita berkata, terima kasih Pak, ini ide yang brilian. Saya akan pulang praktekkan ide ini. Lalu wanita ini pulang. Kemudian setelah 2 bulan berikutnya, wanita ini kembali lagi ke psikolog. Sekarang psikolog bertanya, Ibu, apakah Ibu sudah ceraikan suami Anda? Oh, cerai. Sama sekali sampai sekarang saya tidak punya pikiran untuk ceraikan suami saya lagi, Pak. Karena sekarang saya benar-benar jatuh cinta sama suami saya. Apa yang bisa kita petik dari keajaiban kasih yang pertama dari Allah? Kalau kita mau suasana hidup kita berubah, entah di kantor, atau di rumah kita, atau di tempat pelayanan, jangan kita maksa orang lain berubah. Kita sendiri yang berubah dulu. Amin. Ketika kita berubah, maka ini akan memotivasi orang lain untuk berubah. Hanya keajaiban Allah yang membuat kita berubah. Dari tidak suka akan orang lain sampai menyukai. Lewat ini kita menyelamatkan orang lain. Amin, ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua nih. Melalui kasih Allah dikenal. Ya, ayatnya saya mau bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Sekarang saya mau tanya pada Anda. Siapa yang pernah lihat angin? Ada yang pernah lihat angin? Nggak ada ya, angin nggak pernah dilihat ya. Jangan pernah bilang angin itu warnanya merah. Itu masuk angin, bukan warna angin. Ya, kita nggak bisa lihat angin karena dia nggak berbentuk. Nah, kita bisa kenal angin dari efeknya. Tadi saya turun dari mobil, udah jam 9.30, bergegas masuk ke gereja ini, gedung ini, anginnya kenceng. Wah, kelihatan daunnya berkeriapan, daun pohon, rambut saya berkeriapan, kumis saya pun ikut berkeriapan. Buru-buru saya pakai masker supaya nggak rontok. Karena rontok satu itu ditanyain istri, kok rontok satu? Kemana rontoknya? Curiga nanti dia. Nah, itu angin. Siapa yang pernah lihat listrik di sini? Bentuknya seperti apa listrik? Nggak pernah kelihatan.
Karena dia pun nggak berbentuk. Tapi kita tahu dari efeknya strom. Kira-kira November tahun yang lalu, saya baca berita di Pulau Mas, Jakarta Timur, satu keluarga mati strom listrik. Gara-gara ibu mandiin anak bayinya tuh di toilet, kamar mandi, itu water heaternya bocor ke strom. Suami lagi makan menolong ke strom juga, itu listrik. Jadi angin dan listrik nggak kelihatan bentuknya, tapi kita tahu dari efek cara kerjanya. Demikian juga Allah. Allah adalah roh, nggak kelihatan. Nah, maka bagaimana mengenal Allah? Lihat efeknya. Kalau tadi lagi doa dipimpin pujian yang indah tadi, kan kita mengalami sukacita, betul gak? Itu tandanya Allah hadir. Waduh, ada yang mengalami rasanya kok luar biasa hatiku, penuh kasih, air mata mengalir. Itu tanda Allah hadir. Allah nggak kelihatan, tetapi bisa kita lihat dari bentuk efeknya. Nah, maka sekarang pertanyaannya buat kita. Bagaimana sejatinya saya mengenalkan Allah yang nggak berbentuk itu kepada orang lain? Kan Allah nggak kelihatan, betul gak? Bagaimana sejatinya saya perkenalkan Allah yang nggak berbentuk itu buat orang lain? Jawabannya apa? Dengan cara mengasihi. Tuh, dikatakan begini. 1 Korintus 13:4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Allah itu sabar, Allah itu murah hati. Ya. Mariana itu sabar, Maria itu murah hati. Meskipun saya belum sempurna, saya sedang belajar. Leonardo itu sabar, Leonardo itu murah hati. Nah, kalau kita sabar dan murah hati, maka kita sudah mengenalkan Allah buat orang lain. Amin. Ini ada cerita lagi begini. Suatu ketika ada satu keluarga orang Katolik. Ya. Suami, ibu dan 2 anak laki-laki itu semuanya Katolik. Tapi sang ibu ini sudah karismatik, rajin sekali. Mengenal firman, mengenal Alkitab dan sebagainya. Sedangkan suami dan 2 anaknya tuh gak pernah ke karismatik. Hanya ke gereja. Kadang-kadang pun gak ke gereja. Mereka gak percaya akan kasih Tuhan. Nah, dalam hatinya si ibu ini sebetulnya mau menginjil suami dan anak-anaknya. Supaya mengenal kasih Tuhan. Tapi ibu ini nggak pinter menginjil, nggak pinter khotbah, hanya mengerti firman aja. Tapi suatu ketika waktu ibu ini ulang tahun, terbukalah mukjizat terjadi di rumah ini. Jadi ibu ini kan keluarga sederhana, jarang makan yang mewah gitu. Ketika mereka makan daging ayam, si ibu ini pilih hanya makan sayap ayam, chicken wing yang nggak punya daging, atau kaki ayam begitu. Suaminya senang dada ayam, anak-anaknya paha ayam. Dan ini suami dan anak-anaknya nggak peka. Kok ibu atau istrinya ini senangnya makanannya sayap dan kaki ayam begitu. Udah berlangsung belasan tahun. Nah, ketika ulang tahun ibu ini tiba, ceritanya sang suami dan anak-anaknya diskusi tentang mau kasih kado apa yang terbaik buat ibunya atau istrinya yang ulang tahun. Akhirnya mereka sepakat kadonya berupa sayap dan kaki ayam. Wah, ibu ini senang. Tapi sebelum dia makan itu, kado itu, sang suami dan anaknya tuh minta ibu ini ngomong sepatah 2 patah kata tentang ulang tahunnya. Dan tanya kenapa kok selama ini hanya makan sayap dan kaki ayam. Akhirnya dengan mata berkaca-kaca ibu ini berkata, sebetulnya pun saya senang makan dada dan paha ayam. Tapi karena aku tahu suamiku tercinta dan anakku yang kekasih itu senang makan itu, saya mengalah pilih sayap dan kaki ayam supaya kalian bisa makan yang enak-enak. Terjadilah isak tangis di rumah itu, semuanya mengalami kasih Tuhan lewat ibu yang sederhana, yang baik hati. Enggak jago khotbah tapi bisa mengasihi keluarganya. Suami dan anaknya bertobat mengalami kasih Tuhan. Maka apa yang bisa kita petik dari keajaiban Allah yang kedua ini? Untuk bisa mengenalkan Allah buat orang lain, enggak perlu tunggu kita jago khotbah dulu. Enggak perlu kita jago menginjil dulu. Lewat sikap kita mengasihi, kita sudah perkenalkan Allah kepada orang lain yang belum kenal Allah. Amin, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu saya berikan judul kecil, kita kasih Allah yang sempurna berpuncak pada salib. Ayat 9-nya mengatakan,
dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Pada saat Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada saat itu Tuhan sedang menggambarkan sebuah kasih yang luar biasa. Kasih yang ajaib, ya, kasih yang berlandaskan pengorbanan. Love till it hurt. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu selalu berkorban. Betul gak? Tapi kalau kita bilang saya mengasihi ini, tapi supaya dapat untung. Melayani supaya namanya tenar begitu. Atau melayani supaya dikeplokin tangan begitu. Itu mah bukan kasih. Tetapi itu transaksi bisnis. Dan Allah sudah buktikan. Bagaimana dia mengasihi kita secara luar biasa dan tanpa pamrih. Dengan cara bagaimana anaknya mati di kayu salib. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Dan ingat, Allah lakukan ini bukan karena untung rugi. Waduh, saya mengasihi Leonardi, saya mengambil keuntungan karena dia berkumis, nanti khotbah kemana-mana banyak yang dengar. Bukan. Saya pilih Mariana untuk nyanyi hari ini dengan kelompoknya, karena dia baik sama saya, bukan. Jadi Allah mengasihi kita, bahkan rela mengorbankan anak, ya bukan karena suka atau enggak, bukan karena untung rugi, tetapi kenapa? Karena suatu pilihan. Karena Allah mencintai kita. Karena dia mencintai kita, dia rela berkorban. Demikian juga Yesus. Yesus rela berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, bukan karena suka atau enggak suka loh. Bukan karena untung rugi, tetapi karena pilihan. Karena dia memilih mencintai Bapaknya, setia kepada Bapaknya. Nah maka kita juga demikian ya, dalam hidup ini, apakah saya pun juga bisa mengasihi sesama kita dengan pilihan. Caranya bagaimana? Berkorban. Bagaimana caranya mengasihi orang lain sampai kita berkorban rasanya? Itu salah satunya adalah mengampuni. Ya, kalau Anda mengasihi kasih orang 1 juta belum tentu mengasihi. Tapi kalau Anda mengasihi sampai mengampuni, itu luar biasa berkorban. Sakit sekali. Karena mengampuni nggak gampang ya, ibu-ibu. Mengampuni itu kan erat kaitannya dengan gengsi dan harga diri. Kalau kita mengampuni orang lain berarti kan kita ngaku salah. Ya gak? Ya dong. Siapa sih dalam hidup ini, dalam masa zaman sekarang begini mau berani ngaku salah? Kan gak ada. Biasanya kita bilang aku yang benar, kamu yang salah. Tapi sekarang kita buang harga diri itu demi memilih mengampuni. Karena mengampuni dan balas dendam itu adalah pilihan. Memang kita tak terhindarkan rasa marah, rasa kecewa dan tersinggung. Itu semua orang mengalami. Tapi balas dendam dan mengampuni itu pilihan. Ada sebuah kisah begini, kisah nyata saya dengar sendiri, khotbahnya Romo. Di paroki saya lagi ngadakan seminar luka batin. Kita panggil Romo-Romo yang berkompeten tentang tema ini. Suatu ketika Romo ini cerita, dia melayani seorang tante usia 75 tahun, kena kanker payudara, sudah stadium 4. Dokternya memvonis hidupnya tinggal 4 bulan. Tetapi Romo ini melihat, ada penglihatan Romo ini, ada dendam di hatinya tante ini, sakit hati, luka batin. Maka dia korek tante ini, tante saya melihat sepertinya ada dendam di hati tante. Mungkin karena dendam dan luka batin ini membuat tante nggak damai dan berefek kepada fisik. Mungkin kanker ini akibat dari itu. Tante mesti mengampuni. Kira-kira coba tante renungkan siapa orang yang telah meninggalkan dendam begitu dahsyat dalam hidup tante. Tante ini menangis, ternyata itu suaminya yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Waktu suaminya hidup itu juga sering berselingkuh, suka pukul dia. Maka tante ini nggak bisa mengampuni. Sampai sudah mati pun tidak diampuni. Romo bilang tante mesti mengampuni. Kalau tante menyimpan dendam ini, pertama-tama tante hidupnya nggak damai. Sakit hati bisa berakibat efek sakit ini. Dan yang kedua, ya itu
roh daripada almarhum suami itu nggak tenang di alam baka karena tersangkut dendam. Maka si Romo ini mengajak tante ini mengampuni. Sakit sekali hati tante karena dia udah melupakan peristiwa ini. Tapi karena dikorek begini kan jadi terbuka lagi luka lama. Seperti luka karena cuka, sakit gak? Perih sekali. Tapi itulah proses penyembuhan luka batin. Dibuka dulu kronologis suatu saya mengalami kekecewaan. Wah, sakit hati, tapi akhirnya dia mengampuni, luar biasa. Apa akibatnya? Setelah mengampuni, tante ini sembuh dari kansernya secara sempurna. Dan hidup 10 tahun kemudian baru meninggal. Bukan karena kanser, tapi karena mati tua 85 tahun. Nah itulah pengampunan. Dan pengampunan itu pilihan. Mungkin Anda boleh memilih balas dendam. Saya juga pengennya begitu pada orang yang sakit hati pada saya. Tapi kita mesti memilih mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan pun akan menyimpan pengampunian buat kita. Dan apa efeknya bagi kita kalau hidup di luar pengampunan Tuhan? Enggak damai, stres. Ya, COVID itu enggak ada apa-apanya. Tetapi dendam itu virus yang paling mematikan. Maka mari kita belajar mengampuni menjelang mau Natal. Supaya bisa mengalami keajaiban dari Allah. Amin, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat nih. Kasih Allah melenyapkan ketakutan. The power of His love breaks every chain. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Banyak orang berpikir lawan kata takut itu adalah iman. Betul gak? Sebetulnya salah. Karena lawan kata dari takut adalah apa? Kasih. Sekarang coba Anda pikirkan. Seorang ayah lari masuk ke dalam gedung yang sedang terbakar untuk menyelamatkan anaknya. Itu bukan karena iman loh, tapi karena kasih. Pertama-tama kasih, kemudian baru iman. Betul gak? Orang tua manapun di dunia ini akan bertarung demi menyelamatkan anaknya karena kasih sayang. Nah maka kalau kita punya kasih dari Allah, kita gak perlu takut lagi. Karena ketakutan dan kasih itu gak bisa berbarengan. Seperti minyak dan air. Pernah gak ibu-ibu lihat minyak dan air itu bersatu? Gak pernah. Selalu air minyaknya di atas, air di bawah atau sebaliknya, betul gak? Itulah kasih. Kalau ada mengatakan saya yakin dikasih Allah, maka gak perlu takut lagi menghadapi apapun juga. Tapi kalau misalnya kita bilang saya dicintai Tuhan, yakin? Yakin. Ku tetap cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi lagi gerimis udah bubar. Gerimis gak datang ke gereja. Nah itu berarti belum dicintai Tuhan, belum mengasihi Tuhan. Saya waktu bulan Februari, 5 Februari, setelah Sincia beberapa hari tahun ini berkesempatan mengajar secara offline di Bandung pertama kali setelah zaman pandemi ini. Kan biasanya kan online. Itu kesempatan pertama tanggal 5 Februari ngajar CAP evangelisasi pribadi di Bandung secara offline. Untuk kelompok eksekutif itu di Hotel Holiday Inn di Jalan Pasir begitu. Tadinya sih online. Tapi lihat itu kan Delta kan tahun lalu kan udah mulai habis kan Desember. Jadi panitianya bilang kita offline aja deh. Karena Romo moderator mengatakan pengajarannya CAP itu kan ngajarin orang kita kunjungan. Ngajarnya online gitu nggak cocok. Nah mulai mereda, belum ada Omikron tuh. Mulai Januari itu diadakan offline. Maka kami para pengajar Sekina dikumpulin, ditanyain. Apakah bersedia gak nanti kalau pengajarannya offline? Dari 10 pengajar saya angkat tangan lebih dulu. Saya setuju, karena senang offline. Kapan lagi? Kebanyakan online kan cuma lihat kaca 3x4 begitu. Kadang-kadang ada yang ditutup. Kalau tutup tandanya lagi makan atau belum dandan.
Tapi di sini nggak pernah enggak di tempat lain gitu ya. Nah seperti itu kan, jadi seneng kan. Maka akhirnya oke tuh. Saya bab 5 Februari. Bab pertama pergi offline pulang. Menjelang saya baru bab 4 liwat itu Omikron meledak. 60.000 vaksin kasus infeksi per hari. Waduh, jadi deg-deg saya. Saya tuh kepikiran sama guru Sekina. Pada bilang apa? Bapak masih yakin mau pergi ngajar offline? Ngeri lu. Resikonya tinggi lu. Udah suruh panitia online aja. Keluarga nggak mendukung karena cucu saya yang masih kecil, masih bayi waktu itu, sering nginep datang gitu. Jadi mereka keberatan saya pergi ngajar offline. Jadi istilahnya nakut-nakutin. Waduh, saya merasa pelayanan saya di sana itu, aduh ngeri-ngeri sedap juga nih. Maju mundur karena udah janji. Betul gak? Kalau mundur bagaimana? Akhirnya saya tipun panitia. Pak, bagaimana Pak? Rencana pengajaran offline ini apakah masih on schedule? Oh, masih on schedule Pak. Panitia gak keberatan dan semuanya Romo moderator mendukung. Peserta pun juga senang offline. Tapi sekali lagi kembali kepada Bapak. Kalau Bapak takut datang offline, kita maklumi, Bapak kita hybrid aja. Tapi kita harapkan sih Bapak datang juga, lebih senang offline. Situ yang melecut hati saya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saya mulai ada rasa takut ke Bandung, itu tandanya kasih Tuhan mulai renggang dari saya Tuhan. Oh, jangan biarkan itu terjadi, saya bilang Tuhan. Tetap lingkupi hamba dengan kasih-Mu. Saya akan berangkat offline Tuhan. Tapi yang penting bikin saya tuh, Engkau selubungi aku dengan kuasa-Mu. Hindarkan dari infeksi dan berikan aku kekuatan. Amin. Besoknya tanggal 3 Februari saya beli tiket Argo Parahyangan kereta. Naik kereta malam. Kan ngajarnya Sabtu tanggal 5 Februari jam 9 pagi. Saya berangkat tanggal 4 malam tuh. Kereta malam, berangkat nih. Di antigen negatif. Ngajar waduh luar biasa. 100 orang pesertanya ke ruangan begini. Saya buka masker. Mereka pakai masker semua, waduh luar biasa. 6 jam full saya ngajar. Sore saya pulang lagi, dites lagi di Bandung negatif. Kalau positif nggak boleh pulang tuh ke Jakarta. Nah pulang ke rumah saya mengunci kamar di lantai 2 selama 2 hari nggak ketemu keluarga sama cucu, mereka dibawa. Sampai hari ketiga saya tes COVID negatif. Wah baru ketemu, luar biasa. Pelayanan saya di sana bukan karena mau untung rugi, bukan karena suka atau nggak suka. Bukan karena udah terlanjur beli tiket, bukan. Tapi karena pilihan. Karena saya mengasihi Tuhan yang telah mengasihi saya memilih pelayanan secara offline. Ya, akhirnya luar biasa. Meskipun untuk itu hidung saya tuh tambah dalam, dicolok 3 kali bayangin. Udah dalam tambah dalam kayak begini ya. Mancungnya ke dalam, tambah mancung ke dalam begitu. Nah, dari pelajaran ini saya memetik satu hikmah. Kalau kita takut berarti kita egois dalam pelayanan. Karena umat yang datang tuh mau mengalami kasih Tuhan lewat kita. Takut berarti kan egois. Tidak mengerti kepentingan umat. Nah maka kalau kita melayani berarti apa? Kita universal hatinya. Mau melayani Tuhan, mengasihi. Ketika kita mengasihi, takut itu akan hilang. Maka belajarlah mengasihi, takut itu akan hilang dari kita semuanya. Amin. Sekarang yang terakhir nih, yang kelima nih. Nih ya. Kasih Allah alasan kita dalam mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini ayatnya. Jadi inilah motivasi alasan kita dalam mengasihi. Saudara sekalian, dalam hidup ini setiap tindakan kita mesti ada motivasi. Kenapa? Motivasi itu adalah dorongan supaya kita dalam melakukan sesuatu. Karena saya baca di KBBI itu artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan. Termasuk mengasihi. Kalau Anda mengasihi itu tanpa motivasi, berarti Anda sembarangan mengasihi. Enggak serius mengasihi. Hanya basa-basi. Ya, jadi kita mengasihi itu motivasinya apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Maka sekarang saya melayani dan mengasihi dalam rangka membalas kasih Allah buat orang lain. Itu motivasi kita.
Ini yang pertama, makanya kita mengasihi. Saya kan kalau Anda baca di WhatsApp saya, itu moto saya tuh di WhatsApp, mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Saya melayani karena Allah lebih dahulu melayani saya. Itu motivasi saya. Itu yang pertama ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di satu sisi hal mengasihi sesama adalah sebagai balasan dan bukti kita dalam mengasihi Allah. Ya, tetapi sebetulnya mengasihi itu adalah sisi yang lain, itu takdir kita sebagai ciptaan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan kita semua manusia, bumi, langit beserta isinya maupun binatang, hewan yang lain, itu ada takdirnya masing-masing. Saya baca di KBBI dan Kamus Alkitab, takdir itu artinya sesuatu yang telah ditentukan sejak semula oleh kehendak dan kuasa Tuhan. Kita lihat coba nih. Kalau burung-burung itu, takdir ciptaan Tuhan itu di mana ditempatkan burung-burung? Di udara kan? Ya, kalau Anda lihat burung-burung kan selalu terbang di udara. Jarang di bumi karena memang terbangnya di udara. Waktu zaman saya tinggal di Surabaya dulu, saya ini pelayanan di Kuskupan Surabaya itu sama ketua BPK, diminta kalau hari Sabtu libur lah, jangan pelayanan. Temenin saya keliling Kuskupan Surabaya yang luas, ke Madiun, ke Kediri, ke Mojokerto untuk lihat keadaan, karena saya jadi calon ketua BPK yang akan datang dulu Surabaya. Ternyata saya udah keburu pulang. Gitu. Nah, waktu itu naik mobil ke Kediri itu kan lewat sawah-sawah begitu. Ada lihat burung yang namanya burung beranjangan, burung sawah. Kuak, 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 terbangnya di udara. Sorenya kami pulang, ada lagi burungnya masih di udara. Kenapa? Karena memang takdirnya di udara. Dia happy menemukan sukacita karena takdirnya di situ. Tapi kalau burungnya bilang, Leonardi, gue bosen terbang di udara. Pengen sekali-kali berenang di air. Nasibnya akan mati. Karena dia melawan takdir. Betul gak? Sekarang ikan-ikan nih. Ikan itu takdirnya di mana? Di air. Saya pernah piara ikan koi cukup banyak puluhan ekor. Itu berenangnya di air. Tiap hari selalu di air. Berenang, mandi, mungkin mimpi pun di air. Karena takdirnya di air. Tapi kalau suatu kali dia bilang, Leonardi, pengen dong sekali-kali saya tidur di sofamu yang empuk. Apa nasibnya? Akan mati. Karena dia melawan takdir. Nah, kalau burung-burung takdirnya di udara, ikan-ikan itu di air, manusia takdirnya apa? Saling mengasihi. Kita sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah, sadarlah hai kau manusia. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Nah, jadi takdir kita adalah saling mengasihi. Tuhan tempatkan kita waktu kita diciptakan saling mengasihi dan dikasihi. Nggak ada pilihan lain. Nah, kalau kita selalu tinggal di takdir ini, maka hidup kita happy. Hidup kita akan bahagia karena kita saling mengasihi dan dikasihi. Enggak ada lagi istilah luka batin. Tidak ada lagi istilah dendam, sakit hati. Kenapa? Semuanya tinggal dalam takdir ini. Amin. Tapi coba kita tengok. Ternyata di zaman kita hidup sekarang ini banyak istilah luka batin. Banyak istilah, ya, para tim PD kebanyakan kena sakit muntaber. Muntaber singkatan apa? Mundur tanpa berita. Atau hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Nah, maka marilah dalam alam model begini kita kembali kepada basic kita, yaitu kita ditakdirkan saling mencintai, saling mengasihi. Kita nggak bisa hidup sendirian. Harus bersatu karena kita berkomunitas. Tanpa orang lain saya nggak bisa apa-apa, harus bersatu. Amin. Yang terakhir ada cerita begini. Suatu ketika ada seorang anak kecil, 12 tahun itu dapat
nilai yang bagus di sekolahnya. Ibunya kasih hadiah, sebuah gambar puzzle. Nak, dia bilang, nanti kalau kamu susun dengan baik kepingan-kepingan dalam puzzle ini, mami yang bantu juga, kita bersama-sama kerjakannya, nanti akan muncul gambar panda kesenangan kamu. Wah, anaknya senang. Dia pasang kepingan-kepingan ke tempat-tempat, tapi anak ini keras kepala. Maminya bantu, dia nggak mau, egois. Dia susun semaunya. Dia menyusun kepingan demi kepingan di tempat yang salah. 1 jam kemudian berantakan, nggak muncul gambar panda, karena dia salah taruh. Dan ibunya kasih nasihat, dia nggak mau. Wah, ibu bohong. Udah 1 jam saya nyusun gambar ini, nggak ada gambar panda. Kesenangan saya muncul, mama bohong. Nah, karena kamu salah nak taruhnya, kamu egois, nggak mau kerja sama mama. Akhirnya gambar panda itu ditendang sama anak itu. Maminya menyusun lagi. Lalu begini, nak, sekarang kita bersama-sama ya kerjakan, mulai dari bawah, mulai dari nol. Anaknya mau. Kali ini dia susun berdua ya, saling berbagi kepingan. Akhirnya sejam kemudian muncullah gambar panda yang bagus sekali. Anaknya senang, terima kasih mami, aku mencintai mami. Saudara sekalian, hidup kita ini bagaikan sebuah gambar puzzle yang besar. Kalau dibentuk itu dari kepingan-kepingan yang ada, akan membentuk gambar yang indah sekali. Tapi kita mesti kerjasama dengan yang lain. Nggak boleh sembarangan menyusun, karena hidup ini terdiri dari banyak kepingan. Ada kepingan suka maupun kepingan duka. Ada kepingan keberhasilan sekaligus kepingan kegagalan. Ada kepingan kekecewaan sekaligus kepingan pengharapan. Nah, kita mesti berbagi kepingan. Jangan kita bilang, saya hanya mau pilih keping yang suka. Kepingan pengharapan yang duka nggak mau, kasih orang lain. Nggak bisa, akan berantakan. Tapi kalau kita sama-sama menyusun kepingan demi kepingan dalam hidup kita ini bersama orang lain, bersatu mengerjakannya, akhirnya akan muncul sebuah gambar puzzle yang luar biasa, hidup yang indah di dalam Tuhan. Selamat mengalami keajaiban Tuhan, selamat menjalani masa Advent, selamat Natal, Tuhan berkati semuanya. Shalom, haleluya. Saya kembalikan ke... Terima kasih Pak Leonardi untuk renungan sabdanya, kasih yang luar biasa yang berasal dari Tuhan kita Yesus. Baik, kita juga nanti berusaha untuk boleh saling mengasihi dengan tulus, dengan kasih yang luar biasa. Pak Leonardi, Tuhan memberkati, biarlah terus menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan lanjutkan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik, untuk membalas kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Mari kita berikan persembahan kasih kita. Ku rindu Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Ku rindu berikan yang terbaik.
kasih untuk persembahannya, persembahan kasih kita percaya boleh menjadi berkat buat kita semuanya untuk membesarkan kerajaan Allah di dunia ini. Baik, kita lanjut akan mendengarkan pengumuman dari pengurus. Silakan Ibu Vince untuk pengumumannya. Sabar kita mendengarkan pengumuman ya, karena ada pengumuman yang penting yang akan dikabarkan dari pengurus PD Lansia ini. Vince silahkan. Shalom. Luar biasa ya, sabda Tuhan ditaburkan, aduh kita rasanya juga diperbaharui lagi. Terima kasih Pak Leonardi, sabda Tuhannya, firmannya, yang sungguh memberikan keteguhan bagi kita semua dan kita juga diingatkan. Terima kasih pada Ibu Eli ya tadi, kesaksiannya memberikan kita juga bagi teman-teman yang lain, ibu-ibu di tempat ini atau bapak untuk memberanikan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada tim pujian Ibu Yuli Anas dan teman-teman semua singer, semua yang ada di depan kita ini. Dan pemain keyboard buat Bro Alvin, petugas LCD yang setia melayani kita sejak dari online sampai ke offline, yaitu Ibu Uni juga dan Ibu Desi. Sound system juga Alvin, dan kepada tim dokter, Dokter Tinia mana nih? Terima kasih dokter, kita semua udah ditensi ya. Syukur-syukur tensinya normal semua di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada dua pengurus yang menyumbang konsumsi kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Terlebih juga terima kasih kepada Oma, Opa, Bapak, Ibu yang saat ini bersedia hadir dan diberikan, jadi ada harapan, ada sukacita, dan saya percaya Oma, Opa tidak sendiri, ada sabda Tuhan yang memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Nanti besok bulan depan kita bawa teman lagi. Jadi kalau kita sudah diberkati, teman-teman juga diberkati. Jadi kasih agape ya Pak Leonardi ya. Luar biasa kita praktekkan. Nah, untuk pertemuan bulan depan, ya pertemuan loh. Bulan depan diadakan pada tanggal 13 Januari, yaitu dengan misa syukur. Dengan tema luar biasa juga, menatap hari depan bersama Tuhan. Bersama dengan Romo Romanus. Diharapkan kita semua bisa hadir. Ada pengumuman hari ini, mungkin kita bulan Februari akan baksos ke Pantiwerda di Rempoa. Di sini saya mau mungkin bagi teman-teman, bagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, mungkin mau memberikan juga berbagi kasih. Nanti kita akan menyiapkan segala sesuatunya, tapi untuk supaya disamakan, jadi kita boleh menyumbang. Ya, persembahan kasih dapat disampaikan lewat rekening Ibu Erli Indraningsih. Di BCA-nya sudah tertera, yaitu 428126799. Nanti bisa bersama dengan Romo Susilo di sana. Karena apa kita sumbangan saja, nanti Pantiwerda itu semua diberikan yang sama semua. Jadi nanti panitia yang membelikan, menyusun, merangkap semua. Jadi secara praktisnya dan semua dapat dengan yang sama. Terima kasih. Bagi teman-teman Oma Opa yang baru hadir hari ini, silakan berdiri. Mungkin panitia akan memberikan salam. Dalam Yesus kita bersaudara.
Puji Tuhan. Kalau bisa teman-teman yang di wilayah ya, supaya kita jadi berkat, kita boleh bersama-sama dengan teman baru. Terima kasih Bu Vince untuk pengumumannya. Tadi kita PD Lansia akan mengadakan baksos ya bulan Februari ke panti. Mungkin kalau ada oma opa yang mau memberikan sumbangan, barangkali kita mau berbagi kasih, bisa memberikan sumbangannya ke belakang. Kalau tadi enggak tahu nomornya, bisa tanya ke pengurus. Terima kasih Oma Opa untuk kebersamaannya dari pagi hingga siang hari ini. Kita percaya berkat-berkat Tuhan terus ada menyertai kita semua. Tetap sehat ya, tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Semuanya Baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, rencana rancangan yang terbaik buat kita. Pujian ini biarlah kita sebagai doa kita ya. Jadi kata-katanya kita nyanyikan pujian ini, kita berdoa 2 kali. Baik, kita nyanyikan, kita berdoa sambil menyanyikan pujian semua baik ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Terima kasih Oma Opa. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap sehat, penuh sukacita, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Tuhan memberkati semuanya. Amin.